Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kristianingsih. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Mari kita amati gambar berikut. Apa yang kita pahami dari gambar berikut? Kita ibaratkan ini adalah sekolah hewan. Ada beberapa hewan, yaitu monyet, penguin, gajah, ikan, dan anjing. Di sana ada Pak Guru yang menyuruh, supaya adil, kita semua akan mengikuti ujian yang sama. Ya, silakan panjat pohon itu. Dari pernyataan guru tersebut, kita bisa tahu bahwa yang dapat memanjat pohon hanyalah seekor monyet. Lalu, bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Apakah guru tersebut sudah menerapkan prinsip keadilan yang sesungguhnya? Keadilan merupakan setara atau menyamakan. Namun, bukan berarti perlakuan yang diberikan harus sama. Yang dimaksud menyamakan di sini adalah menyamakan hak di antara peserta didik, yaitu hak mendapatkan pendidikan. Peserta didik berhak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang guru inginkan. Albert Einstein menyatakan bahwa setiap anak adalah jenius. Dari gambar sekolah hewan tadi, kita dapat melihat bahwa hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak dapat mengukur kecerdasan seekor ikan dengan cara bagaimana ia memanjat pohon, karena itu akan menjadikan ikan tersebut merasa bodoh selama hidupnya. Karena yang ikan mampu lakukan adalah berenang, bukan memanjat. Tugas guru adalah melejitkan potensi mereka, sebagaimana ikan dapat berenang lebih cepat dan gesit untuk kebutuhan hidup mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantoro bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Setiap anak memiliki kecenderungan dan kemampuan yang berbeda terhadap suatu pelajaran. Mereka memiliki kecerdasan yang beragam atau multiple intelligence dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Anak bukan seperti kertas kosong yang dapat kita tulis dan gambar sekehendak hati kita, tetapi seperti kertas yang sudah terisi oleh kodrat alam berupa bakat dan minat yang dimiliki. Tugas guru adalah mengasah, menggali potensi, dan menuntun tumbuhnya anak sesuai dengan kodratnya. Guru tidak dapat memaksakan agar setiap anak mampu mencapai suatu hal pada saat yang sama. Juga tidak dapat memaksakan setiap anak untuk pandai dan menguasai suatu bidang ilmu yang diajarkan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pendidikan yang didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang memerdekakan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terbatas dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat tiga hal, yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Pendidikan yang memerdekakan yaitu yang mengolah rasa, hati, raga, dan karsa secara seimbang. Keseimbangan ini akan menghasilkan masyarakat yang penuh kebijaksanaan. Pendidikan yang memerdekakan harus dilandasi prinsip Among. Prinsip Among artinya seorang guru dengan penuh cinta, kasih, dan kesabaran dalam menuntun setiap anak untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 adalah pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan teknologi informasi komunikasi. Pendidikan abad 21 menekankan pada 4 keterampilan, yaitu komunikasi, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Praktik pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21
Yang pertama, memperhatikan kebutuhan individu peserta didik, misalnya gaya belajar, minat, dan kecepatan belajarnya. Kedua, guru sebagai fasilitator, bertugas untuk menuntun, membimbing, mengarahkan, dan melatih kemandirian peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran melibatkan orang tua, baik ketika belajar di kelas, rumah, dan masyarakat atau lingkungan sekolah. Yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik menyampaikan pendapat, menentukan metode pembelajaran, metode evaluasi, dan proses reflektif, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran memanfaatkan keterampilan literasi digital. Yang keenam, pembelajaran menggunakan proyek yang real. Yang ketujuh, lingkungan belajar mendukung inovasi dan kreativitas. Serta yang terakhir, penilaian pembelajaran hanya mengukur apa yang ditargetkan untuk dicapai.